Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal dengan NIM G1B081025. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rencana proposal saya dengan judul penentuan zona intrusi air laut menggunakan metode geolistrik resistivitas di Desa Filojanga, Kecamatan Pajo, Kabupaten Duku. Untuk latar belakang, tentunya kita semua sepakat bahwa kita sangat butuh akan yang namanya air, terutama untuk keperluan rumah tangga, keperluan umum, keperluan industri, keperluan perdagangan, dan keperluan lainnya seperti pertanian, peternakan, dan banyak hal sekali yang membuat kenapa kita sangat membutuhkan yang namanya air. Terus kenapa bisa ada intrusi dan kenapa harus di Desa Filojanga? Alasan saya yang pertama karena Desa Filojanga langsung berdekatan dengan pantai. Terus yang kedua, masyarakat di sana menggunakan air lebih dari debit air yang muncul di atas permukaan, sehingga makin hari air bersih di sana makin berkurang. Terus yang ketiga, Desa Filojanga merupakan salah satu desa dengan destinasi pariwisata pantai yang terkenal di Kabupaten Duku. Namun akibatnya karena ketidaktersediaannya air untuk mandi, minum, dan lain sebagainya, sehingga makin hari wisatawan yang berkunjung di sana semakin berkurang. Terus yang terakhir, masyarakat di Filojanga rata-rata bisa dikatakan setengahnya merupakan petani, dan petaninya itu petani bawang. Seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa ketika kita ingin melakukan atau bertani bawang, tentu kita membutuhkan yang namanya air yang cukup banyak. Nah, salah satu penyebab atau faktor yang membuat debit air di Desa Filojanga itu berkurang, debit air tanah berkurang, ya karena itu mereka atau masyarakatnya menarik air tanah yang ada di sana dengan mesin bor untuk mengaliri atau mengairi daerah persawahan yang mereka tanami bawang. Nah, untuk rumusan masalah yang ingin saya angkat pada judul ini, yang pertama, bagaimana menentukan lapisan tanah yang mengandung fluida air tanah dan fluida air asin menggunakan metode geolistrik resistivitas. Terus yang kedua, zona mana sajakah yang terdeteksi telah mengalami intrusi air laut, dan untuk tujuannya yang pertama tentunya menentukan lapisan air tanah yang mengandung fluida air tanah dan fluida air asin di area penelitian, lebih tepatnya di Desa Filojanga. Untuk yang kedua, menentukan zona yang terindikasi terjadi intrusi air laut di area penelitian. Untuk batasan masalah penelitian, untuk batasan pertama, pengambilan data di lapangan menggunakan metode geolistrik resistivitas, dan untuk batasan yang kedua, pengukuran resistivitas di lapangan dilakukan dengan menggunakan konfigurasi planar. Nah, untuk tinjauan pustaka, saya menggunakan tinjauan pustaka dari Tabita Abdaneswari dan kawan-kawan tentang analisis intrusi air laut, dan yang kedua tentang dari Puji Estetik dan kawan-kawan, dan salah satu penelitian mereka tentang intrusi air laut juga. Terus untuk landasan teori, yang pertama pemetaan, seperti yang diketahui bersama bahwa pemetaan merupakan proses pengelompokan beberapa peta lokasi yang memuat informasi sesuai yang diinginkan oleh membaca peta. Dan hal ini menyatukan peta beberapa lokasi menjadi satu peta dengan indikator warna yang berbeda-beda. Dan untuk pemetaan, tentu pemetaan yang dilakukan adalah pemetaan zona-zona yang terindikasi telah mengalami intrusi air laut, di mana intrusi air laut juga yang kita pahami bersama bahwa intrusi merupakan masuk atau menyusupnya air laut ke dalam pori-pori batuan dan mencemari air tanah yang terkandung di dalamnya, sehingga menyebabkan air tanah menjadi air payau, bahkan mungkin bisa menjadi air asin. Untuk penentuannya,
saya menggunakan metode geolistrik resistivitas, yang dimana metode ini merupakan salah satu metode dalam geofisika yang bertujuan untuk menentukan karakteristik batuan yang menunjukkan kemampuan batuan tersebut untuk menghantarkan arus listrik, di mana lapisan batuan itu yang dimaksud adalah lapisan batuan yang mengandung aquifer atau mengandung air tanah. Karena resistivitas ini sangat sensitif terhadap air, nah dari kesensitivitasan inilah yang membuat saya tertarik untuk menggunakan metode ini. Dan untuk konfigurasi yang digunakan merupakan konfigurasi liner yang bisa dibilang konfigurasi yang udah pas lah untuk menentukan zona intrusi air laut, karena konfigurasi ini lebih panjang lintasannya dibanding konfigurasi lain dan bisa mencakup lebih luas daerah penelitian yang ingin kita teliti. Nah, untuk penelitiannya saya melakukan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survei, dan untuk waktu penelitiannya rencananya insya Allah di tahun depan, tahun 2022, dan untuk lokasi penelitiannya itu seperti yang tertera di judul, di Desa Velojanga, kecamatan, salah satu desa yang ada di Kecamatan Pajo, Kabupaten Dumpu, yang lebih kurang bisa kita tempuh 40 menit berkendara dari pusat Kabupaten Dumpu. Alat dan bahan. Untuk alat dan bahan sendiri, saya menggunakan elektroda arus dan potensial 2 unit, kabel arus dan potensial 2 unit, masuk kering, selanjutnya palu, GPS, roll, kamera, peta geologi dan topografi daerah penelitian atau di Desa Velojanga, terus laptop, selanjutnya software yang digunakan yaitu software Microsoft Excel, software REST2 Infinity, dan software CorelDRAW. Nah, untuk tahapannya saya memulai dengan saya berkunjung ke sana untuk mengambil sampel-sampel air di sumur warga atau di tempat bor daerah sawah di sana. Terus yang selanjutnya saya melakukan studi literatur, baru saya melakukan pengambilan data geolistrik di sana, terus survei lokasi dan pengolahan data geolistrik, terakhir tentunya analisis dan interpretasi data agar tujuan dari proposal ini bisa tercapai untuk menentukan zona-zona di mana sajakah zona yang telah terindikasi intrusi. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya mohon untuk dikoreksi, Bu, apabila sadar akan banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.